Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka di kegiatan atau di jadwal tentang aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita ya. Alhamdulillah Bapak di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang siswaan akan menjelaskan nanti apa-apa aja aturan-aturan yang diterapkan di sekolah kita, khususnya buat anak-anak kelas 10 baik perawat maupun farmasi yang baru masuk pasti tidak tahu ya bagaimana kita dalam berpakaiannya, gimana kita atributnya, seperti apa kita masuknya. Nanti jadwal-jadwal juga nanti akan di-share atau akan kita kasihkan oleh jajaran kesiswaan. Jadi insya Allah nanti khususnya buat anak-anak kelas 10 dari jajaran kesiswaan akan dijelaskan aturan-aturan apa aja yang ada khususnya di sekolah SMK Kesehatan Batu Syukur. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tata tertib siswa SMK Kesehatan Bakti Syukur. Seperti apa sih tata tertibnya? Kita simak saja ya video ini. Yang pertama ada ketentuan umum di bab pertama. Bahwasannya tata tertib siswa ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, bertingkah laku, berbicara, bertindak, serta melaksanakan kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran secara efektif. Yang kedua, tata tertib siswa ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah maupun masyarakat, serta yang meliputi nilai-nilai ketakwaan, sopan santun, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Yang ketiga, tata tertib ini wajib ditaati dan diterapkan oleh seluruh siswa SMK Kesehatan Bakti Syukur dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya tentang pakaian sekolah. Pakaian seragam. Siswa-siswi wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang umum, sopan dan rapih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerahnya standar karena tidak sedikit juga ada yang kerahnya tidak standar ya. Selanjutnya ada pakaian yang terbuat itu tidak dari bahan yang tipis ya, tembus pandang atau ketat, bahkan sampai membentuk tubuh ya. Selanjutnya celana atau rok memakai ikat pinggang sesuai dengan ketentuan sekolah. Warna sepatu nih hitam polos, serta mengenakan kaos kaki putih polos tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, siswa-siswi tidak diperbolehkan memakai topi bebas, jaket bebas, aksesoris, gelang, rantai, kalung, cincin, dan lainnya tidak diperbolehkan ya. Selanjutnya, jaket dilepas di luar area sekolah saat memasuki area sekolah dan hanya boleh dipakai saat pulang sekolah saja. Jaket boleh digunakan apabila siswa yang bersangkutan sakit dan terlebih dahulu meminta surat izin menggunakan jaket kepada petugas atau guru piket. Selanjutnya, baju memakai atribut lengkap ya. Ada papan namanya sesuai absensi nih, bukan nama samaran atau nama panggilan atau nama alias dan sebagainya, menggunakan juga pangkat ya. Selanjutnya, khusus untuk laki-laki, baju dimasukkan ke dalam celana saat menggunakan PSAS. Panjang baju dan celana sesuai ketentuan. Celana dan lengan baju tidak digulung. Celana tidak memakai rempel di bagian depan. Celana bagian atas berada di pinggang. Khusus untuk perempuan nih, baju dimasukkan ke dalam rok panjang saat menggunakan PSAS ya. Panjang rok dan lengan baju sesuai dengan ketentuan. Rok sampai mata kaki dan jilbab warna putih polos, serta kerudung segi 4, tidak berenda, aksesoris lainnya. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebihan dan mencolok.
Lengan baju tidak digulung. Tidak diperkenankan membuka kerudung di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, baju PSAS. Yang seperti apa sih baju PSAS itu? Nah, ini baju PSAS ya. Di sini baju PSAS itu adalah abu putih ya. Abu ya, putih. Nah, di sini juga menggunakan atribut lengkap ya. Ada name tag, ada topi ya. Ada juga papan nama di sini ya. Ada juga dasi yang tidak terlupakan ikat pinggang ya. Keduanya menggunakan ikat pinggang. Sepatunya hitam ya, dan digunakannya di hari Senin ya. Tadi sudah dijelaskan atribut lengkap. Selanjutnya baju seragam kejuruan. Baju seragam kejuruan itu seperti apa sih? Nah, ini dia baju seragam kejuruan. Biru putih ya. Biru putih ya. Oke. Dan juga atributnya lengkap ya, menggunakan pangkat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada name tag ya, atau papan nama, dan di sini juga ada ID card-nya. Selanjutnya, dan tidak kalah penting lagi bahwasannya Asuku ini mempunyai ciri khas, yaitu menggunakan slayer ya, atau shawl KBA, dan digunakannya di hari Selasa. Atribut lengkap sudah dijelaskan tadi. Adalah seragam palang merah remaja. Seperti apa ya seragam PMR ini? Dan ini dia seragam PMR. Sini adalah salah satu eskul yang diwajibkan di SMK Kesehatan Bakti Syukur ya, selain pramuka. Sini ada yang pertama menggunakan seragam PMR ya. Selanjutnya menggunakan ke bawahnya celana hitam polos atau celana PDL, menggunakan topi, ID card ya, ada papan nama juga di sini. Selanjutnya juga menggunakan sal ya. Sal kuning ini adalah tanda yang mana siswa SMK Kesehatan Bakti Syukur yang sudah melaksanakan pendidikan PMR dan dinyatakan lulus menggunakan sal ya. Dan kapan digunakannya? Digunakannya adalah di hari Rabu ya, menggunakan atribut lengkap yang sudah dijelaskan tadi. Seragam pramuka seperti apa sih ya, kurang lebih ya nggak beda jauh lah, sama ya, hanya saja mungkin di sini ada sedikit perbedaan. Untuk perempuan itu rempelnya yang full ya, full rempel ya, karena kita itu sering kali dilibatkan berkegiatan di luar sebagai tim kes ya, baik pramuka ataupun yang lainnya ya, menggunakan seragam apa saja menggunakan rempel full ya, yang mana biar gampang dalam bertindak ya, dalam menindak dan sebagainya. Sini atributnya ada lengkap ya. Di sini juga menggunakan tutup kepala ya. Ada setengah leher atau kacu ya. Sini juga ada atribut-atributnya. Di sini ada juga sesuai dengan kecakapan ya, kecakapan yang sudah ditempuh ya. Menggunakan kaos kaki juga berwarna hitam dan sepatunya juga berwarna hitam. Dan digunakannya setiap hari Kamis ya, atribut lengkapnya sudah dijelaskan. Selanjutnya baju seragam putih-putih. Yang seperti apa sih seragam putih-putih ini? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk laki-laki menggunakan baju putih-putih pendek ya, untuk perempuan panjang yang jelas ya. Tidak ada perbedaan sebetulnya, tidak ada kesulitan untuk yang laki-laki. Hanya di sini ada pangkat ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tetap menggunakan slayer, menggunakan papan nama, menggunakan juga ID card ya. Hanya saja di sini ada perubahan atau ada perbedaan, mungkinnya bukan perubahan, di perempuan. Selain menggunakan baju panjang dan di ujung lengan ya dikerut ya, agar bila mana penindakan secara langsung ataupun sedang praktek agar mudah ya. Dan digunakannya itu di hari Jumat ya. Atributnya lengkap sudah dijelaskan. Selanjutnya tentang pasar rambut, kuku, tindik, dan make up dan yang lainnya mungkin ya. Sini yang umumnya adalah siswa dilarang berkuku panjang, dilarang mengecat rambut dan kuku, dilarang bertato ataupun ditindik nih ya. Dan dilarang juga memakai riasan wajah dan make up yang berlebihan. Selanjutnya khusus untuk laki-laki di sini tidak berambut panjang, tidak melebihi alis rambutnya,
melebihi telinga, kerah baju dan lain-lain. Selanjutnya, tidak bercukur gundul ya atau pelontos. Tidak juga berpotongan mohak dan lain-lain yang tidak sesuai. Selanjutnya, rambutnya tidak boleh dikucir ya. Jelas ya, tidak boleh panjang. Yang lainnya juga tidak memakai aksesoris kalung, anting, gelang dan sejenisnya kecuali jam tangan ya. Oke, selanjutnya khusus untuk perempuan. Sini perempuan ini tidak menggunakan make up yang berlebihan atau mencolok kecuali bedak yang tipis ya. Selanjutnya, tidak bertindik di anggota badan lainnya kecuali anting yang dipasang secara wajar. Selanjutnya, pasal 3 masuk dan pulang sekolah. Siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Syukur keluar atau masuk hanya dibenarkan melewati pintu gerbang depan dengan sepengetahuan atau seizin petugas sekolah. Waktu masuk sekolah adalah pagi pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat, disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan sekolah ya. Selanjutnya, siswa wajib hadir 10 menit sebelum berbunyi ya atau sebelum bel berbunyi. Siswa-siswi yang terlambat di bawah 15 menit dapat izin ya mengikuti pelajaran di kelas setelah meminta izin dari petugas piket. Bagi siswa yang terlambat di atas 15 menit dapat diberikan izin mengikuti pelajaran di kelas setelah mendapatkan sanksi kemudian meminta izin masuk dari petugas atau guru piket. Selama pembelajaran berlangsung dan pergantian jam pelajaran, siswa-siswi tetap berada di dalam kelas. Pada waktu istirahat, siswa-siswi berada di luar kelas. Siswa-siswi pulang sekolah setelah melewati jam pelajaran terakhir dan dilarang nongkrong di tepi-tepi jalan, tempat umum, atau tempat-tempat tertentu. Ya. Bagi siswa-siswi yang keluar masuk kampus atau sekolah ya, saat masih jam sekolah harus tertib dan sopan serta sepengetahuan dan seizin petugas atau guru piket. Selanjutnya, tentang pasal ketertiban dan kedisiplinan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan. Sini setiap siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, kedisiplinan, keamanan sekolah dan sekitarnya. Sebelum pelajaran dimulai wajib membersihkan ruangan kelas dan sekitarnya atau ada piket kelas ya, nanti silakan untuk dibentuk ya piket kelasnya. Selanjutnya, sebelum dan sesudah belajar harus diawali dan diakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua murid atau KM ya dan wakil ketua murid dengan tertib. Siswa tidak diperbolehkan merokok di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah atau selama memakai seragam. Nggak boleh minum minuman keras, tidak berbuat terlarang ya, minuman keras atau obat-obat terlarang ya. Serta tidak diperbolehkan membawa senjata tajam atau senjata api dan sejenisnya. Tidak boleh membawa PCD atau gambar porno, membawa kartu yang mengarah kepada perjudian, baik di kelas, di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Siswa tidak boleh berkelahi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Apabila terjadi perkelahian antara sesama siswa SMK Kesehatan Bakti Syukur dan pihak lainnya atau misalnya pihak luar siswa SMK Kesehatan Bakti Syukur, maka keduanya akan dikenakan sanksi. Siswa-siswi yang bertugas piket wajib menghubungi guru yang bertugas mengajar melalui piket sekolah apabila guru belum hadir atau terlambat masuk ke kelas setelah 15 menit. Selanjutnya, siswa-siswi tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela baik di sekolah maupun di luar sekolah. Siswa-siswi wajib menjaga nama baik sekolah dan tidak diperkenankan mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar sekolah dengan mengatasnamakan sekolah tanpa seizin dan sepengetahuan sekolah atau kepala sekolah. Siswa-siswi membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil atau toilet atau WC, halaman sekolah dan lingkungan sekitarnya. Siswa-siswi membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan tempat untuk pembuangannya ya sampah. Selanjutnya, siswa-siswi dapat membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah. Siswa-siswi menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun tempat lainnya di lingkungan sekolah. Siswa-siswi menaati seluruh jadwal kegiatan sekolah. Siswa-siswi
dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Setiap siswa-siswi wajib mengikuti proses kegiatan belajar mengajar secara terus-menerus setiap hari dan jam efektif. Siswa-siswi diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS, dianjurkan turut dalam kegiatan ekstrakurikuler atau bimbingan guru. Siswa-siswi harus mengikuti tata tertib dan pelaturan sekolah. Dan siswa-siswi yang melakukan praktek kerja industri harus bersedia ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Oke, yang selanjutnya pasal 5 tentang sopan santun dalam pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya mengucapkan salam setiap kali bertemu maupun berpisah antar sesama teman, kepala sekolah, guru, staf, serta karyawan sekolah yang lainnya. Saling hormat menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam pilihan, perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain, bergaul, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan serta latar belakang sosial budaya masing-masing. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, serta hak cipta orang lain dan hak milik teman, serta hak milik sekolah. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat, serta tidak menggunakan kata-kata kotor ya, kasar, cacian, atau pornografi. Membiasakan mengucapkan terima kasih apabila memperoleh bantuan dari orang lain. Selanjutnya, pasal 6 tentang upacara bendera atau hari-hari besar. Upacara bendera, setiap siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan menggunakan pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, untuk peringatan hari besar, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera peringatan hari-hari besar nasional. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, dan lain-lain sesuai dengan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Selanjutnya, pasal 7 tentang kegiatan keagamaan, lanjutan dari pasal 6. Setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai yang dianutnya. Setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah sesuai dengan agama yang dianut, yakni agama Islam. Selanjutnya, larangan-larangan. Apa saja? Siswa-siswi di lingkungan sekolah dilarang melakukan hal-hal berikut: merokok, minum minuman keras, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika, atau obat-obatan yang terlarang ya. Selanjutnya, berkelahi secara perorangan ataupun per baik secara lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Berpacaran baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah ya. Dilarang meludah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Dilarang berbicara kotor ya, mengumpat, menghina, atau kata-kata yang tidak senonoh yang menyinggung perasaan orang lain. Membawa benda-benda tajam ya, yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah ya, atau yang membahayakan bagi keselamatan baik diri pribadi maupun teman, juga orang lain. Selanjutnya, dilarang membawa atau membaca, menonton, mengedarkan bacaan-bacaan atau gambar maupun audio, video pornografi ya. Selanjutnya, dilarang membawa alat-alat yang mengarah kepada perjudian. Selanjutnya, pelanggaran dan sanksi. Siswa-siswi
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata tertib siswa ini dikenakan sanksi sebagai berikut. Pertama, ada penugasan, teguran secara terhadap melalui surat peringatan ya, teguran secara langsung ya, melalui surat peringatan. Selanjutnya ada pemanggilan orang tua atau wali ya. Skorsing, bahkan kalau sudah parah lagi nanti bisa dikeluarkan dari SMK Kesehatan Bakti. Selanjutnya ada penutup ya. Di penutup ini yang mana bunyinya adalah hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur khusus melalui keputusan sekolah. Aturan tata tertib ini dibuat untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan penuh pengertian dan kesadaran demi kepentingan bersama untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dalam peraturan tata tertib ini, dan apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perubahan, pembaharuan, dan terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan seperlunya. Terdapat aturan-aturan lain di luar yang belum tercantum dalam tata tertib siswa akan ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan keputusan pihak sekolah. Cipatat, Juli 2020, Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bakti Syukur, Pak Asep Lukmanul Hakim, Sarjana Ekonomi, dicap dan ditandatangani.